kelima. Ketemu lagi dengan Dodot Skidut untuk di episode kali ini. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun dengan keadaan COVID-19 seperti saat ini, kita harus tetap berkarya dan pastinya kita tetap bakal mengundang beberapa narasumber terpercaya kita untuk ngobrol-ngobrol tentang keahlian dari mereka masing-masing. Ya, kita sudah kedatangan untuk seluruh bintang tamu kita untuk hari ini dengan teman-teman dari Mapala yang tentunya dari berbagai macam Mapala-Mapala yang ada di Kota Palembang. Kita kenalan terlebih dahulu. Ini ada teman-teman dari Mapala UIN, Mapala Brimpals Gempa, dan Buana Cakti. Betul ya? Betul. Kita kenalin dulu yang Mapala UIN yang mana? Mapala UIN ini. Kita kenalan dulu. Ini ada Mawang, betul? Oh, bukan. Kenalan dulu. Ada Mapala UIN dengan siapa? Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Julian Haji Saputra. Oke. Kalau di Mapala UIN, nama saya MR. MR? Apa tuh MR? Million Rapid. Wow. Oh, kalau kita tuh biasanya kalau di entertain itu ada nama-nama panggung gitu ya? Nah, ini nama lapangan. Nama lapangan, MR. Oke. Selanjutnya dari Brimpals, yang mana? Oke, ada siapa? Perkenalkan nama saya Indi Balizar. Nama lapangan saya Rames. Rames. Oke. Bukan Ngames. Oke. Kita lanjut dulu ya. Brimpals dari mana nih? Muhammadiyah, Fakultas Hukum. Oh, Muhammadiyah. Oke. Oh, berarti dari fakultas masing-masing itu beda-beda? Beda-beda. Oh, beda-beda. Oke. Selanjutnya ada dari Gempa. Saya, Kak. Oke. Dari Gempa ada siapa? Oh, biasa ada yang ngetes gitu ya. Gak apa-apa. Namanya kan di daerah gunung kan. Gempa ada siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Immanuel Panjaitan dari Oke. Gempa. Dari Unsri. Universitas PGRI? Sriwijaya. Oke, Sriwijaya. Oke, benar ya. Ada teman-teman dari Gempa. Nama lapangannya? Nama lapangan Komet. Komet. Wow, mantap, luar biasa. Selanjutnya ada dari Buana Cakti. Saya, Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Arif Mulia dari Mapala Buana Cakti Fakultas Teknik Unsri. Kalau nama lapangannya Ijat, Kak. Ijat. Iya, Kak. Wah, Ijat. Ijat. Oh, berarti temannya Jarjit ya? Ya. Kita sudah dengan keempat teman-teman kita dari Mapala, tentunya Mapala masing-masing, dan pasti kalian sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kalian pernah mendaki bareng? Atau malah masing-masing? Atau ini justru malah pertama kali ketemu? Tidak juga, Kak. Enggak juga, tapi pernah ketemu? Pernah. Sering malah. Sering? Oh, pasti satu pendakian pernah? Kalau satu pendakian belum. Belum, Kak. Oh, belum pernah. Keles kalian, ada masalah? Oh, enggak ya? Memang di sini kita harus nyari air uang sih. Ya, kita hari ini bakal membahas nasib lingkungan di era 4.0. Lumayan berat ya tema kita hari ini, nasib lingkungan di era 4.0. Kita mau tanya dulu setelah kita perkenalan, dan kita sebelum ke pertanyaan 4.0 itu, kita mau tahu dulu dari Mapala kalian masing-masing. Nah, kita nanya dari yang UIN dulu. Si Aji. Tadi apa nama lapangannya? MR. Gimana nih untuk dari Mapala UIN sendiri? Menanggapi Belum menanggapi. Maksudnya kita perkenalan dulu dengan Mapala UIN ini sudah terbentuk berapa lama? kalau Mapala UIN Trend Bata Palembang dari 1988 itu sudah ada. 1988. Dari Oke. tahun 1988 itu sudah ada. Tapi itu berawal dari Mapala Fakultas. Oh, dulunya Mapala Fakultas. Mapala Oke. Fakultas Usuluddin yang belum ada strukturnya. Hmm. Itu di awal itu. Hmm. Tahun 1988. Dan alhamdulillah tembus di tahun 1991 itu SK-nya keluar menjadi Mapala Universitas. Oh, oke. Yang dulu YIN awalnya. Iya, benar. YIN Raden Patah. Ya, jadi terhitungnya dari tahun 1991 sampai dengan sekarang. Basecamp masih tetap yang lama? Sudah gonta-ganti. Oh, Kalau pindah-pindah sekarang ya? sudah di gedung UKMK. UKM. Jadi seluruh UKMK yang ada di UIN digabungin di satu gedung itu. Ada 4 lantai. Oh, berarti sekarang beda dengan beberapa universitas-universitas lainnya, mungkin dengan beda-beda ini. Kalau kalian UIN satu? Ya, satu. Oke, berarti satu. Nah, kalau dari ini tadi terbentuknya dari 1988, akhirnya diresmikan di tahun 91. Iya. Nah, kalau sekarang ini berarti umurnya udah berapa? 29 tahun masuk 30. 29 tahun masuk 30. Ya, OTW 30. OTW 30. Aduh, masih tua aku setahun kali ya. Oke.
Nah, kalau MR sendiri gabung di fakultas gabung ke UIN ini udah berapa lama? Untuk mapalanya? Gabung dari ke Mapala UIN itu di tahun 2018. 2018. Ya. Oke. Berarti belum terlalu lah ya. Belum sekitar itu. Gunung udah daki di mana aja? Udah di luar Sumatera Selatan atau di dalam Sumatera? Sumatera Selatan dulu deh. Sumatera Selatan cuman ada berapa ya kan? Dimpo udah, Kerinci udah, Bukit Besar udah. Bukit Besar yang saleronya atau yang depannya? Udah semua. Udah semua, mantap. Bukit Kaba udah. Luar biasa. Kaba juga udah. Udah. Oh, Kaba iya, Kaba masih termasuk bisa dibilang Sumsel ya? Iya. Walaupun dia udah masuk ke daerah Curug Bengkulu. Oke. Kalau di luar Sumsel di Aceh terakhir. Terakhir ke Aceh. Euser. Wow, mantap. Luar biasa. Kita baru pertanyaan batas itu dulu. Nanti kita bakal lanjut ke pertanyaan-pertanyaan pengalaman mereka. Selanjutnya dari Gempa. Gempa, udah berapa lama Gempa berdiri? Mapala Gempa Fakultas Pertanian Unsri berdiri di tahun 2000 dan sekarang menginjak usia 20 tahun, jalan 21. Dan Gempa berdiri sudah lumayan lama lah dan masih dibilang paling muda di Universitas Sriwijaya. Oh, justru yang Gempa ini paling muda. Berarti yang paling tuanya lebih ke fakultas apa tuh? Fakultas Hukum. Hukum ya. Itu udah lebih lama lagi Pak ya, jauh ya. Nah, kalau si Immanuel sendiri gabung di Gempa udah berapa lama? Gabung di Gempa sudah semenjak 2019. 2019. Oke. Naik mendaki gunung berarti apakah tergabung di Gempa dulu atau memang sebelumnya udah pernah ngedaki? Pernah. Udah pernah? Sudah pernah. Udah sering pasti ya? Bisa dibilang sering, nggak juga. Dempo udah berapa kali? Bisa dihitung jari kak masih. Masih dihitung jari? Dihitung jari. Ada kan beberapa dihitung jari budak-budak Mapala ini, tahu ada kayak jari kita nih 20. Kapan dihitung? 19 lah. Ya, kita lanjut ke teman-teman Berimpal. Berimpal sudah berapa lama? Untuk Berimpal sendiri usianya sudah 28 tahun. Berimpal berdiri di tahun 1992. 1992. Di 6 Desember. Usia Berimpal sudah 28 tahun. 28, oke. Oh, dari 28 tahun berdiri belum duduk-duduk ya? Cukup. Iqbal sendiri tergabung berapa lama? Kalau untuk bergabung di Mapala itu semenjak 2018. Semenjak 2018. 2018, oke. Sudah banyak juga pendakian-pendakian. Enggak terlalu sih. Yang paling jauh di mana, Bang? Ke Masurai Masurai di mana, Bang? di Jambi. Oh, Jambi. Oh, Jambi. Kerincinya udah, Bang? Kerinci belum. Oh, Kerinci belum. Karena dari sini kita ke Jambi aja 8 jam. Dari Jambi ke Kerinci 8 jam lagi. 8 jam lagi. Memang double banyak biayanya ya. Itu yang kita perkirakan kan? Benar. Ya, kita lanjut dari Buana Cakti. Buana Cakti udah berapa lama berdiri? Kalau untuk Buana Cakti sendiri itu kalau berdirinya udah dari tahun 1989. 89, oke. Tepatnya tanggal 17 Mei lah. 17 Mei. Oh, berarti nggak lama lagi bakal enep juga nih. Iya. Oke. Nah, dari Arif. Arif sendiri udah berapa lama gabung? Kalau saya gabung di Mapala itu dari awal masuk kuliah sih 2017. Awal masuk kuliah 2017. Nah. Biasanya kalau bisa kita bilang nanti ini bakal sampai 10 tahun kemudian ya. Apa maksudnya, Pak? Gabung di Mapala, nggak lulus biasanya. Biasanya anak-anak Mapala terkenal dengan Mapala mahasiswa paling lama gitu kan, benar kan? Kalian sendiri udah berapa lama untuk kuliah masing-masing? Ada teman-teman yang sampai sekarang belum lulus? Biasanya ada dong di Mapala biasa ya. Ada. Ini sih gondrong-gondrong ini udah mulai nak skripsi potong gitu ya. Kejingoan lucunya ya. Ya, kita lanjut untuk di tema kita nasib lingkungan di era 4.0 ini. Nah, tadi kan kalian udah menjelaskan kalian udah berapa lama gabung, dan pastinya juga ini pertanyaan kita selanjutnya ini kegiatan-kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama pandemi COVID-19 ini? Apakah tetap mendaki atau malahan ya udahlah stay di rumah dulu deh? Mana siapa dulu? Bebas. Dari Iqbal dulu deh. Kalau dalam waktu beberapa dekat ini
kami sedang menjalankan pengkaderan. Oke, apa tuh pengkaderan? Pendidikan dasar, Oke. regenerasi dari organisasi. Oke. Sebelumnya lagi tepatnya di Desember kami HUT kami dengan disandingkan kegiatan donor darah sama Oke. kampanye lingkungan hidup. Oh, berarti kalian justru malahan untuk mengurangi untuk pendakian, Pendakian. lebih mengadakan acara sosial Sosial. gitu. Oke. Itu di kampus sendiri kan? Untuk itunya di kampus kampanye penghijauan kampus, pembagian bibit, donor darah itu di kampus semua. Oke. Ya kan karena kita kan hampir 1 tahun ini kayaknya di bulan Maret awal kita bakal anniversary dengan COVID. Dengan COVID. Iya, sudah 1 tahun loh kita dengan COVID ini. Nah, kalau dari Immanuel sendiri kegiatan dari Mapalanya? Untuk Mapala Gempa sendiri di masa pandemi ini kita ada kegiatan PHP 2D. PHP 2D apa Ya, tuh? di mana PHP itu Bina Desa Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Dan kita salah satu yang lolos, kita berkegiatan di Semendo, lebih tepatnya di Desa Segamin. Dan kita di sana Terus kalian ngambil kopi dong? Iya Kak. Bener kan? Iya. Iya, bener sekali tuh. Ngopi terus Kak di sana. Tidak makan lagi kalian ya? Iya. Iya memang. Memang ngopi, ngudut, nikmati senja ya. Oh, jadi di situ terus ada apa lagi? Dan juga kita lolos juga di PMW Unsri. Kita lulus dengan judul Kebun Herbal Mapala Gempa. Wow. Kita ada kebun Kak. Ada pembuatan kebun sendiri? Pembuatan kebun sendiri. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dulu dong. Walaupun berlima ini penonton Eli Sugigi rame loh di belakang. Selanjutnya dari teman-teman Brimpals dari Win. Hah? Win. Win dulu. Kalau dari Mapala Win di Iya. masa pandemi ini sebenarnya terdampak karena tidak bisa mengadakan acara-acara eksternal seperti tahun-tahun sebelumnya, Iya. tahun-tahun sebelum Covid. Jadi fokusnya sekarang di masa-masa pandemi ini lebih ke internal, sama seperti Brimpals tadi, kegiatan ulang tahun di Smolidia yang sudah dilakukan, ada Diksar, pendidikan dasar kan. Biasanya kan kalau diksar itu kan beberapa anggota baru itu diajak mendaki. Biasanya kan gitu kan. Diajak rame-rame, biasanya kadang direndam di air terjun gitu. Iya kan? Biasa direndam nggak mungkin dong direndam di dalam misalnya. Ya kita lanjut dulu lah ya. Ya takut kurang lucu lah ya. Gimana tadi? Jadi fokusnya di masa-masa pandemi ini Ah. lebih ke internal. Internal, Ah, ya. Dengan tidak melupakan protokol kesehatan lah. Betul, harus, Jadi pas harus. Diksar sama pas di Smolidia kemarin protokol kesehatan jalan. Tetap. Akhir-akhir ini internal juga sih, upgrading anggota. Jadi di-upgrade lagi pengetahuannya. Oke. Berarti dari ketiga ini kalian setahun ini nggak pernah ngedaki lagi? Kalau kami masih sempat kemarin. Masih sempat? Oh, oke, masih. Melakukan revitalisasi Pelanggas Malusta di jalur Lim Jalur Limbo. Oh, tapi nggak sampai ke puncak? sampai ke Oh, sampai ke puncak? Oh, masih tetap ya, aman. Selanjutnya Bu Ana Cakti. Ya. Bu Ana Cakti gimana kegiatannya selama COVID-19 ini? Kalau selama COVID ya kalau dari perizinan kampus itu terutama fakultas lah ya untuk eksternal keluar maksudnya itu susah Kak. Jadi mau Oke. nggak mau kami yang dilakukan selama pandemi ini lah adaptasikan ke online kayak gitu Kak. Yep. Kayak pelatihan ataupun seminar dilakukan secara online. Contohnya kemarin bulan 8 itu ada kegiatan pelatihan orientering Kak. Oke. Orientering navigasi kayak gitu Kak. Jadi belajar lah sama-sama di situ kan melalui via daring tentunya. Oke. Tapi kalau untuk fokusnya sama kayak yang lain lah, lebih ke internal Kak. untuk Internal. pandemi. Benar. Ya, karena di COVID-19 ini semuanya daring, luring, dan pastinya juga kayak virtual. Kalian punya rencana nggak misalnya ngedaki virtual? Iya deh. Mungkin juga ya ngedaki virtual ya. Nah, untuk teman-teman, ini dari keseluruhan deh. Apa tujuan atau esensi menjadi anggota dari Mapala? Silakan dari siapapun dulu, atau langsung aja gabung. Esensi. Esensi. Tujuan kalian gabung ke Mapala nih untuk apa? dan gabung ke Mapala. Kalau saya pribadi sih lebih mencari asas kekeluargaan tadi. Oh tuh, mantap, bener.
Benar, karena kebersamaan dari teman-teman Mapala atau pecinta alam ini memang saling tolongnya luar biasa. Benar-benar. Selanjutnya teman-teman Kalau mungkin bebas. sama. Sama cari aman betul. Kalau saya pribadi Kak, kalau nganggap esensi Mapala Kak, mungkin lebih belajar Kak, belajar bertanggung jawab lah. Iya. Maksudnya, tapi lebih ke tanggung jawab terhadap diri sendiri tentu. Soalnya kan di Mapala itu kan kita melakukan kegiatan di lapangan, mendaki Iya, gunung kan, benar. itu kan banyak nilai-nilai kehidupan Iya. yang bisa diambil dari situ. Jadi mungkin lebih ke situ Kak esensi yang saya dapatkan Benar. ketika Mapala. Karena kan di peraturan mendaki gunung itu kan banyak yang tidak boleh dilanggar. Iya. Kayak boleh mengambil sesuatu kecuali foto, Iya. meninggalkan sesuatu kecuali jejak, Iya. gitu-gitu kan. Iya. Dan itu kalian pasti menerapkan itu sekali kan. Untuk yang awalnya kalian tidak tahu, mungkin pendaki-pendaki biasa yang biasa memetik edelweiss kayak itu kan. Kalau dari teman-teman Mapala pastilah. Kalau tahu itu pasti kalian marah pasti kan. Sangat marah. Iya benar. Nah, dari untuk ini ya kalian sendiri nilai-nilai apa saja yang ada di Mapala? Untuk nilai-nilainya sendiri yang kalian dapat. Ini mungkin habis jawab. Ya. Kalau di Mapala itu ada yang namanya asas kekeluargaan kebersamaan. Jadi kekeluargaan kebersamaan itu sangat erat. Betul. Terus sebelum dari masuk Mapala itu banyak sekali aku dengar isu-isu yang katanya Mapala itu ini itu Iya. yang isu-isu negatif. Iya, benar. Karena sebelum dari masuk Mapala itu aku sudah hobi mendaki lah. Jadi sebenarnya esensinya saya pribadi juga ingin membuktikan kalau itu tuh Tidak benar. tidak benar. Dan nyatanya memang nggak benar. Ya, benar. Malah di Mapala ini bisa disebut jadi agen of change lah. Jadi yang sebelumnya itu para freelance yang mendaki-daki aja tanpa pengetahuan, di Mapala dibekali pengetahuan. Kayak ada ilmu survei, ada ilmu navigasi darat, Iya. manajemen ekspedisi dan lainnya kan. Jadi kan banyak pelajaran yang didapat dari Mapala itu sendiri, yang harusnya kita mendaki independen sendirian itu dalam arti mungkin dengan teman-teman biasa yang ada peraturan-peraturan yang harusnya tidak boleh. Ketika kita ikut Mapala ini tahu semuanya. Betul sekali. Gak apa-apa sambil nyatai aja teman-teman, biar nggak tegang. Nah, selanjutnya untuk teman-teman semuanya, bagaimana kalian mengatasi pandangan negatif tentang Mapala dan apa yang membedakan Mapala dengan organisasi lain? Iya, Pak. Gimana tuh? Mungkin saya bisa jawab Kak. Iya, Wel. Lanjut. Pandangan negatif tentang Mapala itu kan karena memang saya pribadi nganggap Mahasiswa Pecinta Alam itu organisasi yang lengkap. Ya, oke. Kenapa tuh? Karena di Mapala kan ada ajas kekeluargaan dan juga kegiatan yang outdoor di lapangan, Iya. bukan hanya kuar-kuar tapi langsung bertindak. Betul. Itu sih salah satu esensi yang paling bagus dari Mapala. Benar-benar. Teman-teman yang lain? Gimana? Mungkin tambah lagi. Membedakan Mapala ini dengan organisasi lain apa? Lebih Menurut saya kalian? bisa Oke. jawab lah, Kak. Oke. Mungkin kalau membedakan Mapala dengan organisasi lain lah ya, balik ke seperti yang dibilang teman-teman tadi Kak, kayak kekeluargaan tadi kan, karena saya ikut juga salah satu organisasi lain kan. Apa tuh? Rebana atau gimana? Organisasi ya, maksudnya organisasi apa yang diikutin? Kayak BEM atau Oh, teknik oke. alam itu kan. Jadi memang di Mapala itu kekeluarganya itu walaupun ketika kita sudah selesai dari kuliah, nama kita masih diingat Tuh. di secret itu. Iya. Masih dikenang lah. Benar, Ketika kita mau balik ke kampus lagi tuh ada adik-adik. Mistis. Lagi. Apa ini coba kita santai. Ya, lagi di pucuk gunung nih memang lah. Enggak boleh masih ngomong gitu kan? Iya. Memang dia omongan harus dijaga benar. Ya, konsepnya disesuaikan ya. Luar biasa brief stories ini. Gimana lanjutnya? Ya, jadi lebih ke situ Kak. Ketika di organisasi lain itu yang saya lihat aja contohnya seperti gubernur mahasiswa mungkin atau presiden Ya. mahasiswa ketika setahun ataupun 5 tahun ke Ya. depan mereka ke kampus lagi, belum tentu orang-orang yang di sekret benar. itu ingat. Padahal mereka berperan itu ketika di kampus, Sangat, berperan, sangat, sangat iya. terkenal. Tapi di Mapala maupun kita Orang biasa atau anggota, ketika di sekret itu masih disambut kayak gitu. Itu sih lebih Rasa membedakan. kekeluargaannya Iya. itu walaupun kalian selesai kuliah, walaupun kalian lepas dari Mapala itu masih tetap. Iya.
Kalau Gitu. senior saya bilang itu lebih ke kayak organisasi seumur hidup juga. Tuh, benar. Organisasi seumur hidup. Luar biasa. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang lebih serius lagi. Untuk teman-teman semuanya dari Mapala masing-masing, apa itu era 4.0? 4.0. Gimana? 40. Iya. Bukan dong. Kalau mungkin saya bisa jawab. Kalau era 4.0 yang saya tahu karena saya mahasiswa teknik kan, lebih ke era itu Kak, industri. Yang mana Industri. industrinya ini lebih untuk 4.0 ini lebih ke kayak otomatis lah Kak. Alat-alat yang di industri itu lebih tidak lagi memerlukan manusia lah, Iya. diminimalisir manusianya itu. Sekarang kan lebih canggih Lebih ya. canggih, Lebih istilahnya, canggih. Kak. Ya mungkin kayak teman-teman yang di belakang layar kita ini sekarang kan kameranya udah luar biasa. Kalau dulu kan pakai tustel. Kalau moto itu harus dicuci. KT deterjen dan susah kan. Ya dicuci kayak itu juga dong. Nah, kalau untuk perbedaan dengan era-era sebelumnya, menurut kalian gimana? Lebih ke efisiensinya sih. Kualitas sama kuantitas tadi kan. Iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya lebih ke handmade, Yap. di era 4.0 ini menggunakan teknologi. Benar. Jadi peningkatan kualitas dan kuantitas tadi Iya. lebih pesat meningkat. Ya lebih dalam artian tadi kualitas dan kuantitas tadi lebih meningkat. Tapi dalam artian ini kalau dari teman-teman sendiri kan HP ini kan bisa dibilang ini mengganggu dalam artian kalau ini kayak kita nongkrong nih. Iya. Padahal kita di jalan di motor itu ngobrol, ngobrol. Pas giliran kita sampai di tujuan main HP masing-masing. Iya. Nah ini menurut kalian gimana? Dari teman-teman Mapala berlaku nggak misalnya dalam artian pas lagi di secret atau di base camp kalian sambil main-main HP itu atau malah ditegur atau gimana untuk kekeluargaan di Mapala sendiri? Kalau di Mapala di kami Primpar sih lebih ke sering berbicara Oke. pada main HP-nya. Tuh, berarti lebih sering ada istilah yang kayak HP dikumpulin, Iya. biasa gitu ya, dimatiin harus di silent semuanya karena pada saat kumpul ya kita ngobrol, ngobrol. Kalau sibuk masing-masing ini kita di rumah masing-masing. Iya. Benar. Kita lanjut selanjutnya masih pertanyaan tentang 4.0. Di era 4.0 sekarang kehidupan manusia jauh dipermudah dan dirasa mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, tadi ya tanggapan dari kalian tuh gimana tuh? Lebih memudahkan kayak gitu ya. Iya. Kalau tanggapannya untuk itu sih memang benar. 4.0 itu lebih mempermudah lah Iya. manusia kan, tapi yang kurangnya tadi yaitu jadi kayak Quality terutama time. di industri lah kayak jadi kayak kalau kita berbicara industri ke lapangan pekerjaan kan. Iya. Nah, ini. Yang jadi mungkin tanggapan itu kan jadi bagaimana itu ketika industri sudah menggunakan teknologi semua kan jadi peran manusia itu Iya. jadi lebih minim lah. Oh, jadi pekerja-pekerja Iya. itu jadi lebih sedikit dipakai. Iya, Kak. Harusnya misalnya kita bisa untuk membangun itu lebih ke ada 10 tukang, tapi dengan banyaknya alat-alat yang canggih ini jadi bisa meminim jadi 5 jadi. Iya. Jadi beberapa untuk manusia-manusia sendiri ini jadi sedikit untuk dipekerjakan. Benar. Nah, ini selanjutnya suatu hal baru pasti membawa dampak negatif. Tadi benar kita omongin negatif dan positifnya di lingkungan. Nah, bagaimana menurut kalian masing-masing dengan era 4.0 ini dan berikan contoh pengaruh negatif dan positifnya? Tadi kan salah satunya tuh. Dari teman-teman yang lain gimana? Mungkin bisa jawab ya Kak. Ya. Ya untuk dampak positif dari era 4.0 itu sendiri, mungkin untuk sumber daya manusia tadi lebih di-upgrade Kak. Jadwal. Ya, dengan adanya teknologi kita harus mengeluarkan inovasi-inovasi baru sebagai manusia lah. Dan juga di negatif tadi mungkin ya lebih ke sosialnya tadi Kak. Sosial. Ya mungkin yang biasanya ngobrol tiba-tiba dengan handphone tadi dengan gadget, Iya. jadi tidak pernah ngobrol lagi. Sibuk masing-masing. Ya, sibuk masing-masing Kak. Benar. Padahal kalian chat-chatannya sesampingan pula kan? Biar kelihatan anak tongkrongan. Iya. Ada tongkrongan kan. Nah, kita selanjutnya ini di era 4.0 sekarang banyak orang yang sudah bisa naik gunung, telusur goa dan bermain arum jeram atau rafting juga. Di luar kegiatan Mapala secara mandiri, bagaimana kalian menanggapinya? Kalau menurut saya pribadi sih terkait
masyarakat yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan olahraga ekstrim ini lebih ke condong SOP-nya. SOP. Ketika melakukan pendakian, ketika melakukan pengarungan, ketika melakukan susubah, itu lebih ke SOP karena SOP. olahraga ekstrim ini sangat beresiko dan angka kematian itu sangat tinggi. Kan kalau dulu terkenalnya kalau mendaki gunung itu hanya orang-orang tertentu. Iya. Kalau sekarang ini bisa dibilang tanpa orang Mapala atau siapapun, walaupun orang perdana aja yang ngedaki itu sekarang udah bisa ngedaki. Nah, tanggapan dari kalian gimana? Dengan teman-teman yang kadang tidak tahu bahayanya gunung, udah naik gunung. Itu gimana teman-teman? Tanggapan. Nah, itu mungkin karena kemajuan teknologi industri 4.0 tadi. Iya. Karena ketika kita posting tentang keindahan alam, Iya. post cepat nyebar. Niat kita tadi yang untuk menunjukkan tentang keindahan alam. Mereka yang tadi lihat pengen ke sana kan. Ujung-ujungnya itu mencemari. Mencemari. Heeh. Dan masih juga teman-teman juga kadang tidak safety untuk mendaki. Karena mereka ngerasa, yaudah lihat cewek cantik pakai hijab, bisa dia naik, dia udah bisa. Kayak gitu kan sih. Kayak apalagi contohnya pertama waktu itu film 5 cm. Nah, ya. Iya. Film 5 cm itu di Semeru. Semeru itu yang awalnya ya santai aja, dalam artian ya memang pendaki-pendaki pada umumnya. Setelah film itu siapapun bisa mendaki. Dan akhirnya memang jadi tercemar jadi ini kan. Iya. Positif dan negatif tadi ya. Positif dan negatifnya. Untuk rame ya jadi rame, tapi dalam artian ya teman-teman yang ini kan ketika membawa sampah itu biasanya nggak bawa turun. Iya. Kayak itu kan. Dan pastinya kalau teman-teman Mapala sudah dipastikan yakin sekali ketika harus ini sampah naik harus bawa turun. Turun. Sudah benar. Nah, kita lanjut. Selanjutnya bagaimana harapan kalian ke depannya untuk lingkungan di era 4.0? Harapan untuk apa nih Kak? Secara Iya, lingkungan harapan kalian ke depannya untuk lingkungan ini. Lingkungan kita ini keadaan bumi kita ini di era 4.0 sekarang. mungkin saya bisa jawab Kak. Ya. Harapannya kayak tadi Kak, karena kita 4.0 ini lebih ke teknologi kan. Jadi mau nggak mau kayak kata itu tadi kan, mau nggak mau sumber daya manusianya itu harus terpacu gitu, untuk membuat sesuatu yang baru kan. Karena memang walaupun 4.0 ini teknologinya canggih, mau tidak mau peran manusia masih ada. Contohnya saja kayak industri itu, yang saya pengalaman ikut seminar oleh Grup Akses namanya Kak. Untuk akses. Jadi kan itu di Mapala kan dipelajarin tuh kayak tali menali, safety, K3 kan. Nah, kalau untuk akses sendiri itu kerjanya itu di memang jangkauan yang alat itu nggak masuk Kak. Oke. Jadi masih tetap menggunakan sumber daya manusia. Jadi itulah di harapan ke 4.0 ini, kita sebagai manusia lah harus lebih hebat dari alat tersebut. Nah, mungkin banyak beberapa orang awam atau teman-teman umumnya pada menilai teman-teman dari Mapala ini ya udahlah cuma nongkrong-nongkrong, ya paling cuma kerjaan-kerjaan yang tidak benar. Lihat dari cerita-cerita yang dari kita bahas hari ini, banyak sekali yang dipelajari dalam artian yang kalian orang awam tidak bakal mengira mereka mempelajari hal yang sedalam itu. Nah, kita juga mau tanya juga nih dengan teman-teman. Mungkin tadi pertanyaannya banyak yang Berat ya? terlalu berat dan serius juga. Kita mau nanya dengan teman-teman masing-masing pengalaman kalian mendaki gunung yang paling berkesan. Kuat. Oke, dari Arif dulu deh. Kalau pendakian yang paling berkesan itu lebih di Gunung Raung Kak, di Gunung Jawa Raung. Timur. Oke, Jawa Timur. Kenapa berkesan dulu? Berkesannya karena memang gunung itu dijuluki gunung dengan jalur paling ekstrim lah sejauh Oke. Kak. Jadi memang berkesannya karena gunung itu jadi tidak ada air Kak, tidak ada sumber air, cuma Wow. sampai pos 2. Berarti dalam artian itu bawa dirijen ya? Iya Kak. Jadi memang satu orang itu bisa bawa sekitar 15-20 liter lah air di dalam carrier itu. MDPR berapa? 3.344. 3.000 lagi. 3.344 Kak. Nah, jadi yang berkesan itu ketika naik gunung itu jadi lebih apa ya? Air kan, jadi lebih bersyukur lah dengan lebih mementingkan air itu sangat berarti lah intinya. Ya biasanya kalau kita di depo itu dalam artian di setiap shelter itu ada Ya. mata air, di pelataran juga ada, yang dalam artian kita ya mudah lah Ya. untuk ini. Tapi ketika di Raung. Raung itu air sangat berharga.
air sangat berharga. Satu tetes itu pun sangat berharga, Kak. Karena pendakian gunung itu 3 hari 2 malam lah normalnya, Kak. 3 hari 2 malam. Sampai turun lagi. Dan untuk treknya sendiri ini banyak landainya atau lebih ke terjal? Untuk dari pos 1 sampai pos 6 itu hampir kayak Dempo lah, cuman agak landai dikit. Tapi ketika udah sampai di puncak bendera namanya itu, Kak, itu harus menggunakan alat, Kak. Jadi gunung itu memang gunung yang harus menggunakan alat safety, Kak, kayak tali, helm. Ke Bukit Salero ya? Pakai ini ya? Nah, iya, Kak. Oh. Lebih menggunakan teknik lah gunung itu. Dan pasti juga beberapa udah banyak juga korban Pak dia. Banyak, Kak, situ, Kak. Kalau trek dari treknya kayak itu pasti korban udah banyak juga. Nah kalau ini dari Arif, kalau dari MR sendiri Kalau dari saya pengalaman paling menarik mendaki gunung ya? yang inilah mungkin yang baru-baru inilah. Oke, apa tuh? Ceritanya yang di Leuser, Leuser, Aceh. Aceh, oke. Kenapa tuh? Kalau di Leuser itu kan adalah trek terpanjang di Asia Tenggara. Waduh, oke. Jadi lama pendakiannya itu kalau dihitung dengan PP-nya pergi pulang 14 hari perjalanan. Itu untuk start dari pendakian sampai ke puncak, titik. Kalau sampai ke puncaknya itu 7 hari pulang, 7 hari pergi, 14 hari. Oh, berarti sempat ngecamp di pelataran atau di puncaknya cuma semalam atau 2 malam? Cuma semalam. Ya Allah, banyak perjalanannya aja daripada menikmati itu. Berarti lebih menikmatinya perjalanannya. Nah, itu bagi saya itu di puncak itu bonus. Jadi kalau pendakian itu cerita yang menarik itu di selama perjalanan. Sangat. Pasti apa namanya untuk makanan minuman banyak ya? Banyak. Itu termasuk beban kita. Orang berapa kemarin? Kalau dari Mapalawi itu ada orang 8. Orang apa? Jadi misalnya kalau kita kayak misalnya mendaki Dempo itu bawa logistik itu kita lebih ngijoi untuk naik. Kalau turun kalau kosong lah. Iya kayak itu kan biasanya kan. Kalau ini sudah sampai pulang harus tetap ada dong logistik. Jadi Karena 7 hari lagi. itu di manajemen perjalanan. H1 Wah, ini yang pagi, siang, malam itu udah dibungkus. Waduh, ini yang berat. H2 pagi, siang, malam udah dibungkus juga. Oh, berarti jangan sampai ada terlewatkan. Oh, makanan ini kelebihan. Oh, makanan ini kurang kayak gitu. Sistem dibungkus itu. Iya. Terus ada cerita apa lagi di situ? Apa di selama perjalanan itu kami disentuh tawon. Karena memang benar-benar masih asri kan. Asli. Wah, hewan-hewan buas banyak masih. Masih banyak. Ketemu kayak kotoran itu ada bulunya. Berarti dia makan daging kan. Oke. Jadi kemarin waktu ketemu kotoran itu ya dengan santai menghindari kan. Ya. Jangan berlama-lama di situ. Ya. Terus pakai sistem logistik tanam Oke. untuk pulang. Itu tujuan logistik tanam itu untuk pulang. Logistik yang disiapkan untuk pulang supaya pas pulangnya nggak terlalu berat beban yang kita bawa. Benar. Waduh. Dan banyak lainnya lah. Pasti enggak, itu sebagian aja ya kita cerita yang paling berkesan. Kalau cerita kita untuk ini kayaknya nggak selesai kita hari gini. Kita dari satu orang aja kalau kita ngobrol tentang perjalanan kalian aja ini bakal nggak selesai. Kalau dari Immanuel sendiri, pengalaman yang paling berkesan mendaki gunung. Kalau paling berkesan itu mungkin bisa dibilang Dempo sih, Kak. Dempo, Karena kan kenapa nih? asal dari Medan. Oke. Ya pertama kali ke Dempo itu menurut saya memang jalurnya lumayan ekstrim lah bisa dibilang. Dan ketika naik kemarin juga posisi cuaca hujan. Aduh, Kita memang ada beberapa kendala dan disitulah fungsi Mapala tadi. Bagaimana sih pertolongan untuk orang yang sudah hampir hipo segala macam kita dapat kemarin dengan rekan-rekan sesama pendakian, dan situ saya memang merasa berkesan lah. Oh ini sebenarnya arti dari Mapala itu. Memang safety untuk di alam itu harus diperlukan, Kak. Setuju. Oh, berarti Immanuel dari Medan aslinya. Asli dari Medan. Nah, kalau kita dengar sendiri kan biasanya dari gunung-gunung Pulau Jawa itu bisa dibilang mata airnya susah. Ketika mereka naik ke Pulau Sumatera, justru mata air banyak. Iya, mata air banyak gitu kebalikannya kan. Iya, Tapi treknya lebih gila, Iya, gitu kan? iya. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari Iqbal sendiri, untuk pengalaman paling berkesan di pendakian gunung. Ya, kalau untuk pengalaman berkesan sih mungkin nggak terlalu banyak, lebih ke nilai-nilai
nilai-nilai Oke. di saat pendakian. Ya. Oke. Pasti pengendalian emosional, pengendalian nafsu, pengendalian kita sesama, akan menjaga kekompakan, nilai-nilai itu yang lebih didapatkan di saat pendakian-pendakian kan. Karena kalau hanya sebuah pendakian mungkin semua orang bisa mendaki. Iya. Tapi untuk Esensi. kita Mapala ini, nilai-nilai yang diambil itu nilai pengendalian emosi, nilai pengendalian nafsu, itu yang lebih diutamakan. Benar. Dan pastinya juga kalau mendaki itu bisa dibilang ini mengeluarkan sifat asli. Iya, benar. Ya itu. Kalau kata orang tuh kalau mau ngetes teman ajaklah ngedaki. Karena sifat aslinya bakal keluar. Ya, kita untuk di segmen ini kita stop dulu untuk istirahat dulu. Jadi kita bakal lanjut lagi dengan teman-teman dari Mapala berikut ini. Introducing the new Jarum Super Next with spicy aromatic blend. Balik lagi di Brief Stories. Hai Sobat Briefs, kita udah dengan teman-teman dari Mapala berikutnya. Ini ada teman-teman dari Mapes Ripala, ada teman-teman dari Waris dan Briefpals. Kita kenalan terlebih dahulu. Teman-teman dari Mapes Ripala ada Ojak. Betul nggak? Ya. Gimana Ojak dengan Mapes Ripalanya udah berapa lama bergabung? Gabung di Mapes Ripala itu 2015 akhir. Jadi di tahun ini mungkin jalan masuk tahun ke-6 ya. Tahun ke-6. Kalau Mapes Ripalanya sendiri udah berapa lama? Mapes Ripala itu berdirinya 1978. Wow. Jadi ini jalan ke kemarin 43 tahun. 43 tahun. Sorry, ini Mapes Ripala ini lebih ke universitas atau? Enggak, kita Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya kan. Oke. FE. Udah bisa ini sorry untuk yang di Palembang tertua kah atau ada lagi? Enggak, ada yang lebih tua itu ada Fakultas Hukum. Dia beda 2 tahun ya. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun dia Oh, masuk 45 berarti sekarang. masih seangkatan ya. Ya. SD baru Senior kita kenal semua gitu. Iya, oke. Nah, kita lanjut dengan teman-teman dari Waris. Ada Iben. Iya, Nah, Waris sendiri udah berapa lama berdirinya? berdirinya pada tanggal 29 Oktober 1999. 99. Oke. Kalau dari Iben sendiri berapa lama bergabung di sana? Kalau saya sendiri masuk 6 tahun juga. 6 tahun. Satu angkatan sama. Oke. Udah 6 tahun, berarti udah 6 tahun kalian di Mapala ya. Nah, selanjutnya dari teman-teman Brimpals lagi ini ada Akbar. 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 Bang, Akbar udah berapa lama Bang di Brimpals? Kalau bergabungnya itu tahun 2017 2017 di Oke. Brimpals. Ya harusnya. Nah, kita untuk hari ini untuk yang di episode ini kita bahas tentang asa Mapala menggapai puncak tertinggi. Kalau tadi kan 4.0 yang sangat ringan sekali ya. Nah, boleh dong kalian perkenalkan dulu singkat dan lebih jelasnya lagi apa itu Mapes Ripala terlebih dahulu. Apa sih kayaknya sama kayak teman-teman yang lain kan, namanya pecinta alam gitu. Kita orang ikutnya di kampus. Di kampus kita lebih peduli terhadap mungkin berkegiatannya di alam bebas gitu. Di alam bebas salah satunya kepedulian kita terhadap lingkungan, minimal di lingkungan kita sendiri gitu. Jadi itu aja sih Mapes Ripala ya, Mapala yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya gitu. Sama kayak teman-teman yang lain tadi. Lebih kurang kayak itulah ya. Lebih kurang kayak gitu. Nah, kalau dari teman-teman Waris sendiri? Apanya kan tadi Pak? Bisa dulu. Jadi kayak ini. Ojak tuh siapa? Pertanyaannya susah itu. Enggak. Waris itu udah berapa lama berdirinya untuk perkenalan lebih detail lagi tentang Mapala Waris? Oh, kalau Mapala Waris itu sendiri kan apa? Ya sama seperti Mapes Ripala tadi. Pencinta alam yang ada di Fakultas FKIP. FKIP. Fakultas Nah, kalau sorry, Waris sendiri ini ada kepanjangannya atau gimana?
Ada Kak. Apa tuh? Wahana Rimba Sriwijaya. Wahana Rimba Sriwijaya. Oh, itu. Tadi udah bergabung 6 tahun ya? Iya. 6 tahun yang 2015. 2015. Nah, tadi kita juga sempat nanya juga dengan teman-teman Brimpals, mungkin dari Akbar sendiri boleh dong lebih dijelasin lagi Brimpals itu. Yo, kalau Brimpals itu Brigade Mahasiswa Cinta Alam Semesta kepanjangannya. Berdiri di tahun 1992. Oke. Bernaung di Fakultas Hukum kalau untuk Mapala Brimpals. Di Fakultas Hukum ya? Jadi Brimpals ini dia bergeraknya di bidang lingkungan dan sosial seperti Cak Mapes Jadi dan kawan-kawan yang lainnya. Oke. Berarti bisa dibilang kalau untuk Mapala tuh hampir sama lah ya? Sama. Iya. Sama, semuanya memang tentang pecinta alam, mendaki gunung, kayak lebih ke menanam pohon dan sosial-sosial lainnya ya. Oke. Nah, kita mau nanya dengan kalian bertiga, selama COVID-19 ini kegiatan apa aja yang dilakukan dari Waris sendiri, dari Mapes Ripala, dari Brimpals? Silakan, siapa dulu? Waris dulu lah. Oke, Gantian. Waris dulu. Nah, dari Waris sendiri ngadain apa aja selama COVID-19 ini, 1 tahun ini? Oh, kalau dari Waris sendiri itu Kak, pertama-tama yang kami lakukan ini kan open recruitment kan Iya. untuk apa pendidikan Iya. ini apa anggota baru. Anggota baru. Iya. Sorry, untuk anggota kalian ada berapa? Yang baru ini Yang baru atau bisa dibilang yang aktif? yang aktif sekarang ini kurang lebih 13 orang. 13, oke. Berarti kalau yang kita bisa bilang yang tidak aktif apa tuh cucuk cabut lah ya, keluar masuk itu banyak sekali pasti ya. Ya. Harus Itu seleksi alam namanya. Seleksi alam, benar. Karena pecinta alam pasti seleksi alamnya banyak juga. Iya. Oh, berarti kalian di itu ya? Intaran terus juga kalau memang ada kegiatan seperti melakukan apa untuk acara hari bumi nanti kan Oke. kemungkinan melakukan webinar Kak. Webinar. Iya. Nah, selama setahun ini kalian ada mendaki gunung? Selama setahun ini ada Kak. Di Angkatan yang baru. Oke, di bulan berapa? Di bulan 2. Bulan 2. Oh, Ini apa? tahun kemarin? Tidak, tadi bulan 1 akhir tadi. Oh, baru-baru ini? Iya. Oh, baru-baru ini ngedaki. Berarti selama sebelumnya itu nggak ngedaki-ngedaki? Selama COVID ini? Berarti baru-baru sebulan yang kemarin? Iya. Oke. Kemana tuh? Ke dekat Sikap di Seminung. Seminum. Oh, Danau Ranau. Iya. Oke. Nah, kalau dari Brimpal sendiri, tadi udah sedikit penjelasan juga dari teman-teman di sesi pertama juga. Mungkin ada tambahan dari Akbar sendiri? Yo, kalau deket-deket ini palingan program yang sudah diprioritaskan dari organisasi. Kemungkinan yang berjalan di saat pandemi ini ialah kegiatan internal. Internal. Oke. Internal tadi gitu kan. Contohnya seperti perlombaan-perlombaan open panjat seperti itu. Oke. Oh, jadi ada lomba panjat kayak Panjat tebing. Panjat tebing gitu. Oke. Ini sorry, internet dari kalian aja atau mengajak seluruh teman-teman Mapala di Palembang? Yang pastinya lingkupnya Palembang skupnya. Oh, Palembang. Berarti untuk umum Palembang gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau selama 1 tahun ini ada ngedaki gunung juga? Untuk setahun ini belum karena masih mengingat pandemi kan. Iya. Kita belum juga bisa untuk keluar karena belum ada rekomendasi untuk Oke. berkegiatan di luar cukup. Ya, di- karena masih ragu lah ya dalam artian takut Di masa ketika pandemi. ngedaki nanti takutnya membawa virus gitu ya, maksudnya lebih kurang gitu. Nah, ini selanjutnya dari Wak Kadir. Wak Kadir. Ada Oja. Ya, Oja ya. sendiri dari 1 tahun Mapes Ripala ini ngadain apa aja? 1 tahun Mapes Ripala mungkin yang paling kalau di lapangannya sih kemarin Mapes kerjasama sama Polwan. Jadi manjat tebing, melakukan ekspedisi panjat Sama tebing. Polwan? Sama Polwan. Wow, ajak dong. Jadi ada beberapa perwakilan dari Polwan sama Mapes Ripala untuk ngerayain HUT Polwan. Oh, iya ya. Di Bukit Serilo, di puncak Bukit Serilo. Jadi panjat tebing. Itu Di situ. Itu yang ke lapangan. Sorry, ini polon-polon Lahat atau polon dari di Palembang? Palembang. Polda. Iya. Oh, oke. Itu. Terus
mungkin kemarin ada beberapa Indonesia lagi banyak banget bencana kan ya. Jadi mungkin Mapes Ripala bisa bergabung sama aliansi bareng teman-teman dari Waris juga, Berimpulse juga, dan seluruh OPA di Sumsel. Kita galang dana gitu, dan Mapes Ripala juga ikut di dalam itu. Galang dana jadi dikirim ke wilayah-wilayah yang terkena bencana. Itu. Berarti banyak juga ya kegiatan walaupun dalam keadaan COVID, kalian tetap berkegiatan, bersosial juga, dalam artian tidak mati untuk berkarya, tetap hidup untuk dalam artian dengan teman-teman masih tetap bersilaturahmi. Nah, kita lanjut selanjutnya kan aku dengar ada 7 summit gunung tertinggi di Indonesia. Benar nggak kalau dari kita lihat yang belakang ini? Ini adalah 7 summit tertinggi di Indonesia. Kenapa gunung-gunung ini yang ditunjuk? Siapa dulu nih Kak? Silakan. Kalau Seven Summit Indonesia itu kan pertama kali dicetuskan sama ini yang Oja tahu gak ya? Itu sama Mas Hendri Agustin. Itu tahun 2008. Jadi kan dia apa sih mengadopsi dari World Seven Summit dunia. Kalau Seven Summit dunia itu puncak tertinggi yang mewakili benua-benua yang ada di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia kita kan ada di dalam benua. Jadi Seven Summit ini mewakilin pulau-pulau besar. Nah, gitu. Ini jadi Pulau Sumatera ada Kerinci. Karena kan Dimpu ini termasuk yang kedua, tertinggi kedua di Sumatera. Iya. Sumatera. Nah, berarti ini bisa dijelaskan mungkin teman-teman kalau dari Gunung Jaya Wijaya ini di daerah mana? Atau di pulau mana? Siapa yang mau jelasin? Silakan. Kalau Rinjani di Semeru. Jadi yang pertama itu kan ada Jaya Wijaya. Orang kenalnya Jaya Wijaya, tapi di internasional biasa disebut Cartens Pyramid. Itu ketinggiannya 4.800. Ada di Papua. Dan ini salah satu kita bangga, Indonesia harus bangga karena Cartens ini masuk di Seven Summit dunia tadi. Seven Summit dunia. Betul. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa. Jadi Cartens, setelah Cartens kita punya Kerinci. Kerinci itu di Sumatera ya. Setelah Kerinci kita Atap Sumatera ya. Atap Sumatera. Setelah Kerinci kita punya Rinjani di Nusa Tenggara, Kepulauan Nusa Tenggara. Setelah Rinjani kita punya Semeru. Jawa. Setelah itu Binaya. Binaya di Kepulauan Maluku. Di Maluku. Setelah Binaya kita punya Latimojong, Sulawesi. Latimojong Sulawesi. Setelah itu kita punya Bukit Raya, Kalimantan. Bukit Raya ini bisa dibilang kalau untuk dibanding Dimpu atau beberapa gunung lain ini tidak terlalu tinggi, tapi karena dia di pulaunya. Pulaunya dia yang paling tinggi. Ya, tapi memang untuk ekspedisi ke Bukit Raya itu panjang perjalanannya Kak ya. Sangat panjang. Pernah ke sana? Belum. Buana Cakti pernah tuh. Yang tadi teman-teman Buana Cakti pernah nyoba ke situ. Nah, kalau untuk dunia bedanya apa? Dengan summit dunia tadi kan kita tadi lebih ke benua ya. Nah, ini untuk yang di dunia ada apa aja gunung-gunungnya? Everest ya salah satunya. Salah satunya Everest. Terus? Jadi kalau di dunia itu ada lempeng Asianya Everest. Everest yang tertinggi di dunia. Iya, 8.800 ketinggiannya. Setelah Everest kita punya Aconcagua, Amerika Selatan. Setelah Aconcagua kita punya Denali, Amerika Utara. Kita punya Elbrus untuk Eropa, terus Kilimanjaro Afrika, Vinson Massif Antartika, dan yang tadi Cartens Pyramid Jaya Wijaya. Nah, kalau dengar cerita dari beberapa teman-teman yang mungkin datang hari ini, Oja adalah pendaki yang pernah naik ke 3 negara. Ya, 3 negara. Negara mana aja tuh, Jo? Indonesia tadi Cartens ya. Cartens, setelah itu Kilimanjaro di Afrika. Ke Tanzania, Afrika. Sorry, ini dengan teman-teman dari Mapes atau sendirian atau gimana? Mapes Ripala ekspedisi. Orang berapa kemarin? Ke Afrika itu orang 2. Orang 2. Kalau enggak, tapi di sana ada guide. Berapa biaya habis ke Afrika? Perkiraan. Mungkin teman-teman dari Sobat Brave pengen kalau semua itu bisa lah main ke Afrika.
Kalau cuma modal-modal 5.000 lah ya mungkin ya. Ya, kira-kira 5.000 berapa? masuk belum ya? Iya, kira-kira berapa aja? Untuk perjalanan ke Afrika mungkin perjalanan pergi pulang sampai mendaki dan balik lagi ke Indonesia. Kalau ke Afrika kemarin kurang lebih 150 Kak. 150 juta untuk satu orang. 2 orang. Untuk 2 orang. Oke, kita mundur dulu ya. Kita naik tempo ya. Naik telaga biru kita situ. Ya, untuk teman-teman lain, selanjutnya gunung mana aja yang pernah kalian naiki di Indonesia atau teman-teman dari Waris? Kalau dari pribadi Iben aja dulu deh. Pernah ngedaki mana aja kan? Mendaki gunung di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, samping Gunung Semeru. Arjuna Wilarang. Arjuna. Oke. Selanjutnya ada apa lagi, Ben? Gunung Dempo. Dempo. Yang tadi juga Seminung. Seminung. Oke. Oh, kalau ini berarti 3 gunung itu ya, Ben? Ya. Kalau yang bukit-bukit Bukit sering Kak. sering. Bukit besar. Bukit bisa, iya. Bukit Unsri ya. Iya, itu kalau dari ini. Nah, kalau dari teman-teman Waris sendiri, Ben, udah paling jauh di mana? Masih di ruang Indonesia. Masih di ruang lingkup Indonesia. Paling di mana? Pernah ke Rinjani, Lombok? Belum ada. Jadi kemana itu? Di Semeru. Oh, Semeru. Oh, itu perwakilan dari teman-teman Waris ya. Nah, kalau teman-teman berimpal sendiri, dari Akbar dulu pribadi. Kalau secara pribadi sudah mendaki Gunung Kerinci di Provinsi Jambi ya. Kerinci, oke. Kerinci, terus sudah Kerinci apa lagi? Ke Masurai, Masurai. Dempo? di lingkup Sumatera. Dempo? Dempo, Oke, Dempo Bukit juga. Bukit. Nah, Bukan Bukit Unsri bukan. bukan. Nah, kalau dari Ojak sendiri kan Ojak udah 3 negara. Tadi ada di Afrika, ada di Papua. Satunya tadi di mana? Di Rusia Kak. Di Rusia. Nah, ya di Rusia juga ini berapa orang? 2 orang juga. Sama dengan teman yang tadi? Enggak, beda Beda lagi. beda tenda. Oke, berarti 3 ini. Sorry, di Rusia itu 1 gunung. Satu gunung. Di Afrika juga 1 gunung. Satu gunung. Kalau di Indonesia Di Indonesia tidak terhitung? Enggak, masih dikit ya. 5 gunung. 5 gunung. 5 gunung. Tapi tiap minggu naik. Enggak, Tiap minggu. 5 gunung. Iya, biasanya kayak itu anak-anak Mapala. Ah, baru Dempo. Oh, baru Dempo ya. Yang kalian naik belum. Tapi udah tau lah, adalah 100 kalian naik Dempo. Dempo udah pernah juga ya? Dempo sudah. Dempo ya. Oh, berarti udah lumayan banyak ya? Masih dikit itu Kak. Iya, enggak maksudnya 5 tuh di mana aja? Ada Dempo, Dempo, Kerinci, Ya. Semeru, Gunung Raung, Raung, di situ Kartens tadi, Arden. gitu. Oke. Itu pendakian-pendakian yang luar biasa di hadapan teman-teman Mapala masing-masing ya. Terus kita mau nanya selanjutnya, bagaimana persiapan kalian menaklukkan gunung dan gunung apa yang paling sulit ditaklukkan? Mungkin dari Iben, gunung yang paling sulit Iben taklukkan. Ben, tolong jangan gunung itu Ben. Enggak, maksudnya ini Ben, gunung yang di tempat Iben terakhir naik ya mungkin ya. Mungkin. Kita teman-teman jangan salah fokus, oke? Kita lanjut. menurut saya sendiri Kak, kalau gunung yang paling sulit ditaklukkan itu kan saya belum melakukan dan belum menaiki kan. Oh, belum ya? Iya. Coba lah Ben, enak Ben. Enggak, maksudnya mendaki gunung tuh ini yang sulit ditaklukkan tuh kadang ada cerita sendiri ya. Saya pengen itu naik Gunung Raung kan. Gunung Raung. Oleh Oh. saudara Ojak. Oh, berarti Iben belum pernah naik Raung tapi keinginan untuk naik Raung. Nah, kalau dari yang Iben cerita tadi ada Ranau, ada Dempo dan beberapa gunung yang pernah Iben naikin, yang pengalaman paling menyenangkan atau wah ini nggak bakal terlupakan. Lebih ke gunung mana Ben? Lebih ke Gunung Arjuna Wilarang Kak. Arjuna Wilarang. Ceritanya kenapa Ben? Ya karena di Gunung Arjuna Wilarang itu apa ya Kak? Terkenal dengan mistiknya juga sih. benar. Dan juga Arjuna Wilarang itu kan mempunyai 2 puncak itu. Puncak Arjuna Tuh, 2 dan puncak juga- tuh kan? Iya. Nah, gunungnya ya. Iya, kan maksudnya gunung itu kan? Iya, ya. Arjuna Wilarang Arjuna, tadi, iya. makanya berkesan ya. Iya. Nah, terus Ben? Dengan saudara saya si Koreng itu dari Waris juga tuh naik berdua. Oke. Di situ juga banyak apa jalurnya juga sedikit sulit sih Kak, bukan sulit. Jalurnya
tidak terjal tapi landai jauh Oke. kayak gitu. Oh, panjang ya, Panjang. perjalanan panjang. Oke. Udah naik dari Arjuna itu turun lagi, udah turun sampai perbatasan naik Bulerang lagi. Kalau Arjuna itu sekitar tingginya itu 3.300-an. Tapi aman ya, Ben, dalam artian perjalanan menyenangkan, tidak ada teman-teman mungkin kayak hipo atau apa? Tidak ada, Kak. Aman ya? Iya, sebelumnya kan kita udah melakukan stretching ibarat Sip, itu persiapan beda. Mapala kalau Mapala beda dengan pendaki-pendaki pada umumnya yang biasa aja, kadang persiapannya nggak matang dan juga kadang nggak safety juga. Iya, Kak. Nah, kalau dari Akbar sendiri, Akbar dari gunung yang paling sulit ditaklukkan atau yang tidak terlupakan ceritanya? Sebenarnya setiap gunung tuh Beda-beda. balik ke ego kita masing-masing. Betul, Nah, setuju. setuju Kak. Hmm. Kalau kita kuat itu sudah safety untuk gunung ke, sudah siap lah dengan tubuh yang kita persiapkan untuk pendakian itu. Insya Allah kita bisa untuk mendakinya. Dan cerita-cerita yang paling menyenangkan di Akbar sendiri gunung mana? Seluruh gunung Kak. Seluruh gunung. Wah, mantap Akbar ya. Kalau nggak senang tak bakal daki. Itu betul. Orang gitu daki. Tapi bagus loh yang gunung. Ya. Kita lanjut ke Ojak. Ojak, gunung yang paling sulit ditaklukin dari seluruh gunung termasuk 3 negara ini. Kartens kayaknya kayak. Kartens. Kenapa Kartens? Karena Kartens dibanding gunung-gunung yang lain dia lebih teknikal, dia lebih Kartens yang di Afrika? yang di Papua. Oh, yang di Papua. Oke. Ya, karena lebih membutuhkan skill panjat, skill rock climbing gitu. Ya walaupun sudah disiapin tali temali di sana, cuman kita juga harus latihan sebelum itu. Jadi persiapannya memang harus matang. Iya. Gitu. Berarti walaupun di Afrika dengan Rusia tadi, Rusia berarti masih lebih sulit ditaklukkan gunung yang di Indonesia. Iya, karena grade-nya lebih sedikit yang lebih sedikit susah dibanding si Kilimanjaro sama Elbrus itu. Oke. Nah, kalau untuk pengalaman berkesan sendiri dari Ojak sendiri, gunung mana? Kilimanjaro kayaknya kayak. Kenapa Kilimanjaro? Ada cerita apa di situ? Iya, pertama kali ngelihat hamparan salju luas gitu. Oh, Gitu. iya. Pertama kali. Kita kalau lihat salju fix bawa sirup gitu Mas. Iya. Berarti pas lagi mendaki itu salju. Enggak, jadi dari bawah belum salju, cuman masuk ke zona es ya, kayak desert kayak gitu. Oh, dia ada zonanya gitu? Ada zona. Jadi Oke. Kilimanjaro tuh gunung paling lengkap. Dia punya tropis, dia punya zona apa sih savananya gitu. Terus dia punya es kayak gitu. Oke. Jadi dari camp terakhir itu udah jalannya udah es sampai ke puncak. Berarti di situ. Dan itu untuk suhunya berapa? Minus kan? Kemarin paling dingin minus 13. Wow, sampai minus 13. Kita kalau nggak salah kalau di info batas sampai berapa ya? Masih di 5 ya, paling dingin ya. Tergantung ya kan. Iya, biasanya lebih kurang kayak gitu ya. Kalau di Dempo ya. biasanya, Kak. Iya kan? Tapi bener ya, kalau musim kemarau dibanding musim hujan lebih dingin musim kemarau. Untuk di puncak Angin kali kan. angin ya. Iya. Iya, kalau dengar ceritanya gitu ya, bener ya. Ini lebih untuk cuaca lebih dingin gitu, terasa. Iya, yang sebenarnya sih anginnya itu yang buat dingin kan. Oh. Kan anginnya beda sama angin di bawah. Betul. Nah, kalau tadi kan kita udah cerita di teman-teman juga untuk pendakiannya udah di mana aja. Nah, kalau untuk acuan atau panutan kalian ketika mendaki menaklukkan gunung, acuannya, panutan kalian siapa? Dari kalian masing-masing. Igor kah? Igor 5 cm? Atau Zafran? Siapa kalau dari teman-teman masing-masing? Panutannya siapa? Siapa dulu? Ojak dulu ya kak. Oke. Kalau Ojak, kita harus bangga ya. Orang Palembang harus bangga. Kita punya Norman Edwin. Wow, Norman Edwin. Ya, itu mungkin acuan Ojak pribadi gitu kan. Tapi Norman Edwin gagal nyelesain 7 Summit dunianya Oke. karena meninggal di Aconcagua. Tuh, dan Norman Edwin itu asli orang Palembang, Wong Sungai Grong. Tuh, tepuk Dia tangan untuk almarhum. Luar biasa. Oh, dia gagal udah mendaki dari 7 itu? Dia Udah berapa? dia 5. Oh,
Di puncak kelima dia gagal. Dia gabung di Mapala Universitas Indonesia, Mapala UI. Dia salah satu pencetus ekspedisi Seven Summit dari Indonesia pertama. Luar biasa. Jadi Seven Summit itu selesai untuk seluruh dunia ya, kayak hitungannya seluruh dunia itu 85 kelar. Orang pertama kali Seven Summit. Nah, dia itu di Aconcagua meninggalnya 92. Jadi beda tipis, cuman beda 7 tahun. Kalaupun Norman Edwin bisa kelar, Indonesia bisa masuk 10 besar orang pertama yang selesai Seven Summit. Tapi Gagal. ya gagal. Namanya ini kan. Ya, Iya. Norman Edwin. Kalau dari Akbar sendiri? Kalau untuk panutan ya. Iya. Oja. Kalau- Siapa Bang? Atau mungkin senior dari Berimpals kah? Bebas siapapun. Ini bisa menjadi panutan. Kalau panutannya sih belum ada sih Kak. Oh belum ada? Iya. Nah, Ojak lagi ini. Akbar lagi nyari untuk panutan. Luar biasa. Oh tapi kalau Akbar sendiri berarti lebih mendaki ini lebih kesenang ya? Berarti bukan karena pertama ada satu orang yang membuat Akbar, wih gara-gara dia ini jadi pengen naik, bukan ya? Enggak juga bukan gitu. Oke. Oh berarti Akbar lebih ke ya udah senang aja gitu ya? Nah ini. Nah kalau dari event sendiri panutannya? Kalau saya panutannya melihat dari pemain Warkop DKI itu. Oh iya banyak gunung-gunung ya Bukan. di Warkop DKI. Ada 3 orang yang anggota Mapala UI. Yang Bruno, Kasino dan Nanu itu. Oh. Mereka itu anggota Mapala UI. Oh mereka ini ya? Iya. Mapala juga. Berarti dari event sendiri panutannya dari mereka bertiga. Iya. Oh Indro nggak masuk ya? Nggak masuk. Oke. Itu yang aku ambil itu mereka itu dengan gaya selengean mereka itu Pak. Iya benar. Karena mereka itu menghibur orang itu pada saat lagi tahun dulu tuh apa ya? Sambil ngedaki gitu ya? Enggak, menghibur orang bukan bingung tapi deh. Apa Ben? Nggak apa-apa Ben. Kita tungguin dulu ya event ya. Teman-teman nggak apa-apa ya. Sabar ya untuk Sobat Briefs ya. Event nggak apa-apa Ben. Pokoknya dengan Bantu. dengan gaya selengean mereka aja. Seneng gaya selengeannya ya dari Warkop itu ya. Oh berarti tadi ada Dono, Kasino sama Nanu. Nano. Mereka, aku baru tahu loh kalau mereka itu ternyata anak Mapala juga. Iya. Ini nih baru dapat info-info juga. Padahal saya lebih tahunya mereka lebih ke dunia komedinya. Oke, ternyata mereka Mapala juga. Nah kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Gunung mana yang paling ingin ditaklukkan oleh anak-anak Mapala baik nasional maupun internasional? Nah ini mungkin harapan kalian ke depannya. Kalian sudah banyak mendaki beberapa gunung. Nah kedepannya pengen mendaki mana? Mungkin Akbar dulu. Ya kalau untuk nasionalnya pengennya khususnya di summit di Indonesia dulu. Oke. Seluruh summit yang ada di Indonesia ini. Oh 7 summit ini. Di Berarti pulau, masing-masing pulau. sorry Bar, dari ini belum ada Bar? Baru Kerinci. Baru Kerinci. Kalau secara pribadi. Kalau yang lain sudah banyak. Berarti rencana Akbar kedepannya pengen menaklukkan 7 summit Indonesia? Iya. Kalau event? Iya sama. Mau ke 7 summit Indonesia? Kalau seandainya ada keluar negeri yang pengennya dari event sendiri? Everest. Wah luar biasa. Tapi ini Keinginan ya karena kan kita nggak tahu, impian kita mencoba dulu. Kita nggak bisa melihat salju dari Everest, setidaknya salju kulkas jadilah ya. Oke, kalau dari Ojak sendiri sudah 3 negara yang didaki. Mungkin untuk kedepannya Ojak pengen mendaki gunung apa nih? Kalau pribadi sih Denali Kak. Apa tuh Denali di mana? Di Amerika Utara. Wow, Amerika Utara dengan ketinggian 6.100. mantap 6.000. Tempo 3.000 aku lama pengot. 6.000 berarti lebih kurang bisa dibilang 2 kali Dempo. Kurang lebih. Kurang lebih 2 kali Dempo. Apa yang kenapa menginginkan mendaki di gunung itu? Karena kan sempat cerita-cerita sama Seven Summiter dari Indonesia kan ya. Ya Denali gunung yang susah gitu di antara Seven Summit yang lain. Ini bedanya anak Mapala. Semakin susah terdengar gunung tersebut, semakin penasaran untuk mengunjunginya. Sebenarnya udah tahu loh itu tuh susah. Nah, carilah yang mudah-mudah. Mungkin kayak perahu muda itu ya, yang menyenangkan ini.
justru semakin susah semakin tertantang. Inilah Mapala. Kalau selanjutnya ada lain ya? Latimojong kali. Latimojong. Oke. Kenapa Latimojong? Latimojong kemarin 2016 sempet pengen ke sana Kak, cuman gagal ya. Oke. Gagal. Jadi pengen ke sana. Sempet ke kaki gunungnya atau Enggak jadi berangkat. Oh, nggak jadi berangkat sama sekali. Yang lebih menyakitkan itu kita sempat datang ke kaki gunung. Nggak jadi naik. Itu yang lebih menyakitkan lagi kan kadang itu sering terjadi juga loh. Mungkin kayak misalnya kita berangkat tuh, mungkin salah satu teman sakit, ternyata ya kita harus ya ikhlas untuk sama-sama tidak naik. Biasanya gitu kan, ada Mapala gitu kan. Benar. Ya, dan untuk teman-teman kalian bertiga dari Mapala masing-masing, harapan kedepannya untuk Mapala kalian masing-masing. Dari aku dulu lah ya kali ya. Tapi sayangnya saya tidak punya Mapala, mungkin dari teman-teman. Iben, Akbar, Wajah? Akbar dulu kali. Akbar dulu, oke. Buat kedepannya apa udah? Ini, ya, ngudut terus kau. Rimpals. Harapan Akbar untuk Rimpals, gimana Bar? Ya tetap menjaga lingkungan, kan? Oke. Lebih berkontribusi lagi terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di Indonesia nih ya. Mantap. Lebih kurang kayak itu dia ya? Iya begitu. Ini Bar ya, sikat jelas padat tidak berisi ya. Mantap Akbar. Event selanjutnya. Untuk harapan event sendiri di Mapala Waris ini, kedepannya Waris ini, harus ngadain apa? Misalnya, harus ngedaki apa? Kedepannya untuk Mapala Waris ini, saya berharap Mapala Waris makin jaya Pak. Siap. Pasti terus semakin maju Semakin- dalam organisasi, Semakin di depan nggak saya. Selanjutnya Men? terus juga dalam program kegiatan semakin luas, bukan mencakup di ruang lingkup kota Palembang saja. Kalau bisa sampai keluar kota Palembang, Ya, Indonesia. makin dikenal lah ya Ben ya. Nah kalau tadi kan ada 13 Ben ya untuk anggota yang aktif dan lagi mencari regenerasi juga ya. Iya. Itu udah berapa orang yang gabung? Yang Baru. ini yang mengikuti yang menyerahkan itu kemarin tuh, Biodata? biodata kemarin 30 yang 30? Ya, yang mengikuti webinarnya orang 13 Oh 13, oke. yang sudah menyerang. Sorry, dalam artian 13 itu bakal lolos semua atau gimana? Bakal jadi? Belum, Kak. Belum ya? Masih ada tahap-tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya. Karena mereka juga belum ada diksarnya gitu kan? Belum, Kak. Iya benar-benar. Nah kalau dari Ojak sendiri, harapannya untuk Mapala Ojak sendiri di Mapes? Lebih inovatif ya, Oke. lebih inovatif dalam berkegiatan, terus lebih bisa ngasih yang terbaik lah buat daerah gitu untuk Indonesia. Itu aja sih. Oke. Nah mungkin kalian ada pesan dan kesan juga untuk Sobat Brave atau para pendaki gunung yang mungkin bisa dibilang masih terbilang baru atau teman-teman yang mungkin tidak tergabung di Mapala, mungkin ada yang bisa kalian sampaikan untuk pendakiannya mungkin ya jangan sembarangan atau sampah harus dibawa turun. Silakan teman-teman. Mungkin mau disampaikan? Mungkin dari saya dulu. Iya, boleh. Iben. Mungkin buat teman-teman semua, baik itu Mapala maupun KPA maupun juga pendaki freelance, utamakanlah manajemen ekspedisi sebelum melanjutkan pendakian. Karena manajemen itu sangat penting kan. Benar. Dari awal kita keberangkatan dan juga sampai akhir kembali lagi ke tempat kita. Setuju. Berangkat. Itu saja Kak. Kalau dari Oke. saya manajemen ekspedisi. Manajemen ekspedisi untuk dari Iben. Kalau dari Akbar? Ya khususnya kalau untuk buat para pendaki ya, untuk yang ingin mendaki butuh dipersiapkan yang matang, harus di manajemen. Itu aja mungkin persiapannya aja yang perlu. Oke, lebih ke persiapan kalau dari Akbar. Kalau dari Ojak sendiri untuk teman-teman atau Sobat Brave yang mungkin baru ada rencana pengen mendaki, silakan Jak. Paling ini ya kayak selain persiapan juga pengetahuan terkait gunungnya ya. Oke. Jadi literatur tentang gunung itu wajib matang. Ya jadi sebelum mendaki kita tahu jalurnya gimana gitu, kondisi cuacanya gimana. Jadi lebih safety first lah ya. Ya, benar. Harus safety ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Iben, Akbar, dan Ojak. Bella, boleh tos dulu
Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang di Brave Stories. Dan kita bakal ketemu lagi di Brave Stories selanjutnya. Pokoknya sekali lagi terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Dan pastikan tetap ada di Brave Stories di episode berikutnya.